saja menimpa kita semua. Saya lanjutkan. Soal waktu dan tempat, itu terjadi yang namanya anomali spasio-temporal. Antara waktu dan tempat, spasial dan tempo itu tidak sinkron. Tadi disebutkan kapan handphone itu kemudian dinyatakan hilang dan mati, sementara ada device lain yang langsung nyambung kepada WA-nya dan itu masih aktif. Sementara device itu tidak ditemukan sampai sekarang. Artinya belum lockout di situ. Belum lockout di situ dan masih aktif. Kalau di WA kita masih lihat last seen kapan itu masih aktif. Sementara dinyatakan hilang. Lalu posisi antara luka yang disampaikan oleh forensik gitu ya, luka-luka di wajah, kemudian di leher, tanda kutip kekerasan benda tumpul itu yang dijelaskan tim forensik dengan peristiwa tempo dan tempat pada rooftop lantai 12 yang tidak mungkin terjadi pada sekitar wajah dan leher. Jadi ini relevansi tidak nyambung antara bukti yang diajukan termasuk lakban yang sebetulnya masih 100% belum digunakan itu lakban. Dengan waktu dan juga peristiwa. Nah, ini yang harus kita pertanyakan karena dengan bertanya kita menemukan jawaban. Nah, ini yang kita kejar Mas. Baik. Ditahan sampai pertanyaan. Sopir taksi yang mengantarkan diplomat Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Daru Pangayunan sudah memberikan kesaksian. Pengakuan sopir taksi itu memperkuat bukti bahwa Arya Daru sempat kembali ke gedung Kemlu setelah pulang berbelanja di Grand Indonesia. Sebab ia membuat pengakuan kalau pada Senin, 7 Juli 2025, malam itu, Arya Daru minta diantar ke kantornya. Hal itu diungkap oleh Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak. Ia mengatakan, pihak penyelidik sudah memeriksa 15 saksi terkait kasus kematian Arya Daru. Tak hanya keterangan saksi, kata dia, hal itu juga dibuktikan dengan adanya CCTV di titik tersebut. Berdasarkan pengakuan sopir taksi itu, Arya Daru naik dari Grand Indonesia dan turun di kantor Kemenlu. Namun menurut sopir taksi, Arya Daru tidak turun di pintu masuk, melainkan di pinggir jalan. Oke guys, kemarin juga sempat ramai soal salah satu akun di sosial media yang bernama National Security Agency atau NSA yang memposting hasil otopsi jenazah almarhum Arya Daru. Di mana NSA mengklaim bahwa penyebab kematian dari diplomat ini bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh atau adanya pembunuhan. Dalam unggahan itu juga disebutkan secara rinci adanya sejumlah luka memar dan dugaan penyiksaan di bagian tubuh korban. Terdapat luka memar pada bagian wajah, kemudian juga ada memar di kedua lengan, tidak ada luka terbuka signifikan, namun ada lecet di bagian leher. Tak hanya luka luar, pemeriksaan organ dalam korban juga menunjukkan adanya tanda-tanda asfiksia atau kekurangan oksigen berat. Nah, untuk lebih lengkapnya lu bisa baca sendiri di postingan NSA di sosial media sebelah. Yang gue mau bahas di sini adalah tanggapan polisi soal hal ini. Di mana terkait hal ini, polisi menegaskan bahwa informasi yang beredar itu tidak resmi dan bukan berasal dari kepolisian. Namun, yang menariknya adalah mereka juga tidak mengatakan bahwa hal itu adalah palsu atau hoax dan akan menjadikan informasi itu untuk jadi bagian dari bahan analisis penyelidikan. Oke, ini semakin menarik untuk kita tunggu. Kita nantikan sama-sama update selanjutnya, oke? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk ke segmen Arya Daru ya. Rahasia hubungan Arya dengan Farah. Padahal sempat masuk toko baju bersama. Polisi bungkam ya. Property of ini ya. Arya masuk ke toko baju bersama Farah. Hubungan keduanya masih misteri katanya gitu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Apakah ini ada terkaitan cinta segitiga? Karena di sini juga ada berita bahwasanya ada kemungkinan yang temennya kan dia bertiga tuh, ada Farah, ada Arya, ada satu lagi tuh Dion katanya ya, dan itu adalah oknum kepolisian ya. Ini kita lihat seperti apa ya. Istri diplomat Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspitantri ternyata sempat menaruh curiga. Kecurigaan Pita tertuju pada kondisi depan kamar kos Daru. Ia pun meminta penjaga kos, Siswanto untuk memastikan kecurigaannya tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra mengungkap hasil pemeriksaan rekaman kamera closed circuit television, CCTV, Daru terekam masuk ke dalam toko baju H&M di Grand Indonesia, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Berdasarkan rekaman CCTV, Daru berada di mal tersebut pukul 17.52 waktu Indonesia Barat.
Kombes Wirasarya Triputra merupakan seorang perwira menengah, Pamen, di Polri. Ia sudah menjadi di Reskrimum Polda Metro Jaya sejak Desember 2023. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1996. Wira pernah menjabat sebagai Kabid Propam Polda Jambi, di Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara, Kasat Resmob Bareskrim Polri, lalu Kasubdit I di Tipidum Bareskrim Polri, kemudian Wadir Tipidum Bareskrim Polri, barulah menjadi di Reskrimum Polda Metro Jaya. Kata Wira dari rekaman CCTV Daru belanja baju. Menurutnya sore itu Arya Daru Pangayunan ditemani seorang wanita bernama Farah dan pria bernama Dion. Wira tak mengatakan bahwa Farah dan Dion juga dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus kematian Daru. Sayang, Wira tak merinci hubungan antara Daru dengan Farah. Setelah dari Grand Indonesia, Daru menuju ke gedung Kementerian Luar Negeri di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Anehnya tas belanja berisi pakaian yang ia beli bersama Farah tadi justru ditinggal di tangga darurat. Daru keluar dari Kemenlu pukul 23.09 waktu Indonesia Barat. Ia kemudian sampai di kosannya, Gondia International Guestou, Jalan Gondandia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pukul 23.23 waktu Indonesia Barat. Waduh, apakah ada keterlibatan Farah dan Dion? Yang disampaikan kepada publik ada... Nah, ponsel hilang, ini kesalahan fatal polisi yang harus kamu tahu, katanya gitu guys ya. Adalah ponselnya hilang. Itu bahasa yang salah. Maaf saya berani katakan itu bahasa yang salah. Karena suatu kata hilang itu berarti hanya boleh diucapkan oleh seseorang yang memiliki data tersebut. Kalau saya pemilik ponsel, kemudian sekarang saya tidak ada akses lagi kepada ponsel saya, itu hilang. Ya kan sudah tidak ada. Tetapi kalau orang lihat saya punya ponsel, kemudian hilang dari tidak dilihat sama publik, berarti ponsel tersebut tidak diketemukan. Beda dengan hilang. Kalau hilang, masalah selesai. Ya, tetapi kalau tidak diketemukan berarti kerjaan polisinya yang belum selesai, tidak mampu menemukan informasi ini. Padahal yang namanya ponsel saat itu tidak diketemukan, masih mungkin dia masih menyala kalau masih ada baterainya dan bisa dideteksi lokasinya, ada berbagai BTS ataupun Base Transceiver Station yang bisa mengetahui ini orang terakhir ada di mana. Itu jelas kelihatan lokasinya ya secara digital. Kemudian data tersebut bisa dipastikan terakhir ada di mana. Apakah dimatikan secara sengaja ataukah kemudian bisa kehilangan baterai, kehabisan baterai, ataupun kemudian kehabisan sinyal. Waduh, guys. Nah, ini ada Farah. Siapa Farah? Sempat temani Arya Danu belanja di Grand Indonesia sehari sebelum meninggal ya. Nah, ini kita lihat lagi, ada apa lagi? Itu ada handphone sekali pakai, ya, dan juga GPS. Itu pertama, itu tidak diungkap. Yang kedua di dalam... Itu hilang semua? Hilang. Di dalam laptop itu ada data-data by name, by address tentang sindikat TPPO. Waduh, hilangnya HP sekali pakai, data nama dan alamat sindikat TPPO dari tas Arya Daru, guys. Waduh, apakah ada keterlibatan ya? Misteri kematian diplomat muda happy ending story. Waduh. Oh, Anda tahu mengatakan itu? Kenapa? Dari mana? Ada informasi A1, Bang. Abi Bayu, gimana? Dengan data yang begitu sedikit, memutuskan bahwa itu bunuh diri juga bukan berarti saya tidak setuju kalau itu dilakukan bunuh diri ya, kesimpulan tersebut, tetapi terlalu janggal, terlalu sedikit data yang ada kemudian berani menyimpulkan hal itu bunuh diri. Benar juga ya. Kan katanya yang bersangkutan dianggap melakukan tindakan secara mandiri. Tapi kok yang bersangkutan sempet ya nyimpen GPS di tas yang bersangkutan. Kok sempet gitu? Kok sempet-sempetnya nyimpen GPS gitu? Lagian tindakan mandiri macam apa? Kok bisa menyimpan GPS sebelum melakukan tindakan mandiri tersebut? Ini konsepnya biji money. Lagian bukannya kenapi-napi. Tuh barang bukti ngejogok sebanyak itu. Hampir 103 barang bukti. Kok GPS kagak adi? Kok bisa kagak adi? Kenapi? Benar ya. Dan tim. Nah, ini Bang Kamarudin dampingi keluarga Arya Daru, Bang. Waduh. Tidak pernah mundur dalam menangani perkara pembunuhan terencana atas nama Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Oh, ini zaman dulu kasusnya ya, dan berharap netizen juga
Bang Kamarudin ini mendampingi keluarga Arya Daru. Wah, apakah kalian setuju guys? Atau mungkin Pak Hotman Paris ya yang turun tangan? Mungkin ya. Menurut kalian gimana tentang kasusnya ini? Masih penuh kejanggalan ya. Nah, sekian dulu guys. Mungkin kalian punya reaksi apa? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.